warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah disetujui oleh forum Departemen Pelayanan Umat. Berarti kita lanjut kepada departemen selanjutnya. Mohon izin, operator. Kita berlanjut kepada Departemen Tarbiyah. Kepada Audatan, saya persilakan. Baik, terima kasih Febri Tursandi. Mohon izin rekan-rekan kepengurusan Pokri PTK 2022 untuk mempersingkat langsung saja kita mulai pemaparan dari program kerja Departemen Tarbiyah. Kita mulai dari bidang kaderisasi yang akan disampaikan oleh Reo. Siap. Oke, langsung bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinkan diri, nama saya Reo Feridan Sregar, asal PTK Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Di sini saya sebagai kepala bidang untuk kaderisasi. Yang pertama itu program kerja dari kepala bidang adalah pelatihan minat dan bakat. Kepala bidang kaderisasi yaitu pelatihan minat dan bakat. Dengan deskripsi program kerja, 1. Mendata minat dan bakat anggota Pokri PTK. Yang kedua, pelatihan minat dan bakat meliputi desain grafis, soft skill, serta pidato, cerpen, puisi, dan lain-lain. Ketiga, melakukan mentoring dan pelatihan minat bakat secara berkala selama periode kepengurusan. Keempat, program kerja ini bersamaan dengan program kerja divisi pendidikan internal atau upgrading skill. Yang kelima, materi dari anggota Pokri. Yang keenam, pemateri diberi sertifikat sebagai buah tangan. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter pribadi yang kreatif sesuai dengan passionnya masing-masing, serta mengeksplor potensi generasi muda untuk berjuang dalam menegakkan nilai-nilai Islam sesuai dengan potensi diri masing-masing. Sasaran kegiatan yaitu untuk seluruh anggota pengurus Pokri PTK 2022. Waktu pelaksanaan 2 minggu 1 kali, dimulai bulan Februari 2022 dengan metode kegiatan daring. Untuk anggaran yang disetujui bendahara itu tidak ada. Mohon izin operator. Selanjutnya ada program kerja mentoring aktif pengurus Pokri. Deskripsi program kerja yaitu 1. Mentoring aktif terbagi menjadi 2 semester. Yang pertama, semester 1 antara Februari sampai Juni 2022. Mentoring aktif menggunakan metode FGD antar pengurus dan tahsin serta diakhiri dengan tes. Yang ketiga, semester 2 yaitu Juli sampai September. Mentoring aktif menggunakan metode FGD bekerjasama dengan komunitas dakwah yang mana pada bulan akhir semester 2 akan ditutup dengan takbir akbar dan kuis sebagai evaluasi selama mentoring. Tujuan kegiatan ini yaitu 1. Menjadi forum peningkatan ilmu keislaman. 2. Memberikan perhatian kepada seluruh pengurus. 3. Menjalin hubungan yang berkesinambungan. 4. Memberikan ruang diskusi terkait hal keagamaan maupun ilmu umum. Untuk sasaran kegiatan yaitu seluruh pengurus Pokri. Waktu pelaksanaan Februari sampai September 2022, 2 kali dalam sebulan. Anggaran yang setuju yaitu 1 juta. Izin operator. Mohon izin sebentar, terkendala teknis. Selanjutnya ada kajian rutin, yaitu deskripsi program kerja membuat jadwal serta judul kajian untuk pemateri. Pemateri diisi oleh pengurus Pokri PTK dan di pertengahan bulan Ramadan akan diisi oleh Ustadz. Kedua, pemateri mengisi kajian dengan judul yang telah ditentukan. Ketiga, setelah materi disampaikan dilanjut dengan sesi diskusi. Tujuan dari program kerja ini yaitu menjadi sarana bagi anggota Pokri untuk menambah khazanah keagamaan. 2. Mengenal serta mengetahui syariat agama Islam. Ketiga, sebagai wadah bagi anggota Pokri untuk berdiskusi mengenai polemik kehidupan dengan agama sebagai pedoman hidup. Sasaran kegiatan seluruh pengurus Pokri. Waktu pelaksanaan sebulan sekali dalam ba'da Jumat. Selanjutnya ada program kerja Pokri Games. Deskripsi kegiatan, konsep pelaksanaan menyesuaikan panitia pelaksana. Dalam hal ini PTK menjadi tuan rumah pelaksana Pokri Games. Yang kedua, jenis perlombaan ditentukan oleh panitia pelaksana.
Tujuannya yaitu satu, menjadi forum peningkatan ilmu keislaman. Kedua, memberikan kesempatan anggota ROIS masing-masing PTK untuk berekspresi sesuai minat dan bakatnya. Ketiga, menjalin hubungan dan berkesinambungan. 4, sebagai sarana dalam meningkatkan brand Pokri PTK. Sasaran kegiatan seluruh pengurus Pokri PTK dan anggota ROIS masing-masing PTK periode 2002. Waktu pelaksanaan bulan April atau Mei tahun 2002 dalam satu periode. Anggaran yang disetujui bendahara yaitu menyesuaikan dengan tuan rumah pelaksana Pokri Games. Selanjutnya ada program kerja sensus minat bakat anggota Pokri PTK. Tujuan dari program kerja ini yaitu mendapatkan informasi mengenai minat dan bakat yang dimiliki masing-masing anggota Pokri PTK. Kedua, merencanakan pengembangan minat bakat dan yang dimiliki anggota. Deskripsi kegiatannya melakukan survei minat dan bakat anggota dengan menyebar Google Form. Yang kedua, mendata minat dan bakat anggota untuk melakukan tindak lanjut berupa pengembangan minat dan bakat. Sasaran kegiatan seluruh pengurus Pokri PTK 2002. Waktu pelaksanaan 1 kali dalam periode pengurusan 2002. Anggaran studi tidak ada. Selanjutnya ada program kerja webinar kepemimpinan. Dari segi program kerja ini bersama dengan program kerja divisi pembinaan internal atau Tarim Pokri PTK. Melaksanakan kegiatan webinar tentang kepemimpinan dalam bentuk ceramah yang insya Allah narasumbernya Ustadz Hadi Dayat. Yang ketiga, kegiatan dilaksanakan via Zoom. Keempat, link Zoom disediakan oleh panitia pelaksana. Tujuan kegiatan ini meningkatkan kesadaran tugas manusia sebagai khalifah, menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sasaran kegiatan yaitu seluruh pengurus Pokri PTK 2020 dan umum. Waktu pelaksanaan 1 kali dalam periode pengurusan, yaitu di akhir kepengurusan. Anggaran yang disetujui oleh bendahara adalah 150.000. Selanjutnya ada program kerja, lomba ranking 1 dan esai per divisi. Deskripsi program kerja yaitu 1, peserta lomba berasal dari anggota Pokri PTK. Yang kedua, pemenang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dan berjumlah 1 orang pemenang untuk ranking 1 dan 1 kelompok divisi dari lomba esai. 3, lomba ranking 1 terdiri dari sejarah Islam, fikih, dan yang mencakup keagamaan Islam lainnya. Yang keempat, apresiasi berupa sertifikat dan saldo untuk juara lomba ranking 1 sejumlah 50.000 dan esai sejumlah 200.000. Tujuan yaitu untuk meningkatkan motivasi untuk belajar tuntunan agama Islam lebih. Yang kedua, mau dan mampu untuk mempelajari tuntunan agama Islam lebih dalam. Sasaran kegiatan seluruh pengurus Pokri PTK 2002, waktu pelaksanaan 1 kali dalam periode kepengurusan. Anggaran kelas 7 itu mohon maaf direvisi yaitu 250. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Gus Tursandi. Baik, tadi udah dipaparkan terkait bidang kaderisasi. Mungkin dari forum ada yang ingin ditambahkan atau disanggah dan lain-lain. Silakan. Mohon izin untuk mungkin terkait anggaran terlebih dahulu. Untuk anggaran bagaimana bendahara, mohon izin. Mungkin slide-nya bisa digeser lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Mohon izin Bagaimana? Mohon izin. Mohon izin untuk mentoring tadi ada ralat dari kami. Untuk dananya itu sebesar 1 juta rupiah. Mentoring. Coba ke mentoring operator, mohon izin. Rp1 juta ya? Siapa? Lalu untuk kajian rutin dan FGD tadi itu kami rencanakan untuk jadikan 1 proker sehingga direncanakan agar bekerja sama dengan ROIS PTK ataupun departemen lain. Terima kasih. Baik, berarti kajian kajian rutin ini kajian keliling ya maksudnya ya? Siap, seperti itu. Baik, Ana mohon izin menjelaskan yang Ana tahu. Jadi nanti mohon izin kepada Ketua ROHIS ataupun delegasi PTK nanti akan digilir terkait pengajian di setiap PTK-nya setiap bulan sekali ya?
Siap, ah. Setiap bulan sekali. Jadi nanti misalnya di bulan ini tuan rumahnya dari STMKG. Berarti STMKG itu wajib membuat pengajian rutin gitu. Pengajian, ya udah pengajian layaknya pengajian aja. Kalau memang masih online kan bisa berupa Zoom gitu, dan lain-lain gitu. Nanti bulan selanjutnya nanti diisi oleh di tuan rumah ini oleh misalnya dari kampus Ana dari Poltekim. Nanti selanjutnya dari mana? Jadi digilir gitu. Kalau nggak salah keling. Kalau dulu tuh ada kajian keliling. Nah, semacam itu. Bedanya mungkin kita online, kalau dulu tuh offline. Jadi seperti itu. Jadi mohon izin, apakah dari forum menyetujui dari ini, yang keling ini apakah dipahami atau tidak? Atau ada sanggahan di program-program lain? Silakan forum, saya kembalikan kepada forum. Izin Siap, silakan. izin memperkenalkan diri. Dana Alia Utami, asal PTK Politeknik Imigrasi. Izin untuk proker pelatihan minat dan bakat itu apakah dilaksanakan dalam 1 hari atau satu-satu di setiap cabangnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijelaskan oleh Audatan atau kepala bidang yang bersangkutan. Izin untuk pelatihan minat bakat itu dilakukan setelah adanya pendataan dari minat dan bakat untuk seluruh anggota Pokri. Setelah dilakukan pendataan, nanti bakal diadakan pelatihan di masing-masing minat dan bakat. Nah, itu biasanya kami berencana bikin itu 1 atau 2 hari agar lebih optimal untuk kegiatan tersebut. Terima kasih. Oke, jadi mungkin maksudnya dalam 1 hari itu, apakah dalam 1 hari itu coba mohon izin operator di minat bakat sebelumnya, berarti pelatihan minat bakat. Mohon izin operator. Baik, sebentar Kak. Nah, ini tadi. Ya, maksudnya mungkin dalam 1 hari itu kan tadi mau dibikin 2 hari atau sehari itu ya, dalam 2 minggunya ya. Nah, dalam sehari itu apakah hanya khusus pidato ataupun dalam 1 hari itu ada pidato, cerpen dan lain-lain? Mohon izin. Izin juga untuk menjelaskan. Jadi dalam 1 hari itu khusus misalnya untuk pidato saja. Lalu nanti di pertemuan selanjutnya khusus untuk cerpen dan seterusnya. Agar kegiatan dan ilmu yang didapatkan menjadi maksimal lah. Baik. Bagaimana untuk Dana? Apakah terjawab? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Mungkin yang lainnya ada lagi? Ya, baik. Pada Cutrena, mohon izin. Siap Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Rena Enggarnastiti dari PTT STTD. Untuk yang proker pelatihan mentoring tadi berfokusnya di PPN bahasa. Baik, mohon izin menjelaskan untuk mentoring aktif pengurus Pokri ini berfokus pada peningkatan ilmu keislaman. Jadi kita berfokus di seluruh bidang ilmu keislaman, baik itu seperti cara baca Al-Quran ataupun sholat sunnah dan sebagainya, sehingga hal ini dapat menjadi tambahan ilmu juga bagi kita. Selain itu juga ada juga untuk ilmu umum seperti tentang sejarah Islam dan sebagainya, agar kita juga tidak hanya mengetahui di dalam Islam saja, tapi juga di luar konteks Islam, tapi masih ada hubungannya dengan keislaman juga. Seperti itu. Bagaimana? Cutrena, apakah terjawab? Siap terjawab, Pak. Baik. Mungkin dari Ana tambahan ya.
untuk kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan ataupun mentoring seperti ini kan berjalan dari awal periode sampai jelang akhir periode ya. Alangkah baiknya kalau dari Ana sendiri dibuat semacam RPP agar semuanya itu bisa terlaksana dan terorganisir dengan baik gitu. Jadi tahu nih, nanti misalnya minggu ini udah sebelum hari pelaksanaan itu udah dikirim duluan tuh RPP-nya kepada masing-masing koordinator buat dibahas di minggu itu. Nanti misalnya minggu ini ngebahas tentang ini, nah minggu selanjutnya ngebahas apa dan lain-lain gitu. Jadi semuanya tuh terukur dan terarah gitu ngebahasnya apa aja. Nah nanti dibikin semacam RPP dan juga dibikin semacam modul. Jadi modulnya nanti dibikin dan diserahkan kepada masing-masing grup yang mengikuti mentoring aktif seperti ini. Mungkin seperti itu saran dari anak. Terima kasih untuk sarannya. Baik, dari bendahara mohon izin, apakah ada masukan terkait anggaran? Siap, mohon izin merevisi terkait dengan anggaran yang webinar kepemimpinan direvisi kan tadi 150, jadi kita kasih 250 karena untuk menyamaratakan untuk webinar ataupun kajian yang mengundang ustadz atau ustazah, kami dari jajaran bendahara memberikan anggaran 250, jadi biar sama rata, izin. Baik, dari bendahara terima kasih atas revisinya tadi. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau diberikan masukan? Izin menyampaikan, Kak. Baik, silakan. Mungkin terkait mentoring, untuk kan itu periodenya lumayan lama, maksudnya prokernya berkelanjutan, mungkin bisa ditambahkan untuk fokus-fokus yang lain. Jadi tidak hanya pada ilmu, mungkin bisa pada skill penulisan atau yang lain seperti itu, Kak. Siap, karena insya Allah nanti ke depannya akan terkait dengan mentoring ini akan lebih lagi digodok lagi, jadi kayak lebih dikonsep lebih matang lagi, karena juga mengingat ini merupakan kegiatan aktif ya dari pengurus Pokri, jadi insya Allah ke depannya akan ada pelatihan-pelatihan terkait dengan soft skill dan lain sebagainya. Baik, kurang lebih seperti itu. Berarti kita ambil suara untuk program kerja dari bidang kaderisasi, apakah disetujui atau tidak? Mohon izin forum. Siap, setuju. Setuju. Baik, jika disetujui, alhamdulillah program kerja dari bidang kaderisasi disetujui. Mohon izin. Siap, bagaimana? Mohon izin saya potong sebentar ya. Untuk yang pelatihan minat bakat, coba operator mohon izin. Nah di sini kan insya Allah kami kan dari internal ya, mungkin dari internal nanti dari media dakwah ataupun yang lainnya. Nah itu perlu nggak anggaran untuk apresiasi gitu, untuk apresiasi. Nah itu saya pribadi sih saya rasa perlu ya, mungkin cukup gitu saldo atau apa gitu. Kalau sertifikat mungkin kami jelas mengusahakan itu. Kira-kira gimana nih rekan-rekan sekalian? Bagaimana rekan-rekan terkait apresiasi untuk siapa? Mohon izin. Untuk pelatihnya gitu kan kita dari internal nih tetap, tapi kan mungkin ada apresiasi entah itu dari bentuk voucher ataupun ya kalau sertifikat kami usahakan gitu. Baik, bagaimana forum dan bendahara mungkin yang memegang terkait anggaran? Sebenarnya yang di sini nih anggaran yang disetujui ini udah kita kaji sebelumnya. Jadi
misalnya di sini anggaran yang tidak disetujui bendaharanya kosong, berarti mungkin udah dikaji demikian rupa gitu sampai pada akhirnya keputusan dari bendahara itu kosong. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memberikan masukan. Silakan. Soalnya gini kemarin tuh saya lupa mencantumkan di sini ada 75.000 soalnya. Baik, bendahara bagaimana? Mohon izin. Siapa? Silakan, bagaimana jika pelatihan minat bakat ini dianggarkan sebesar 75.000? Mohon izin. Mohon izin untuk 75.000 itu untuk hadiah atau gimana? Apresiasi, Ukti. Mungkin bentuknya voucher atau apa gitu. Siap, nggak apa-apa mungkin karena kan jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Baik, terima kasih Ukti. Mungkin nominalnya kita turun jadi 50.000 gimana? Oh iya, tidak apa-apa. Siapa? Terima kasih. Mungkin untuk anggaran terkait ini akan dibicarakan lebih lanjut nanti ya. Baik, jika demikian berarti program kerja bidang kaderisasi telah dipaparkan dan saya kembalikan lagi kepada forum apakah disetujui atau tidak. Mohon izin forum untuk menjawab. Setuju atau tidak? Bagaimana forum? Setuju atau tidak setuju? Siap, setuju. Setuju. Baik, alhamdulillah telah disetujui dari rancangan program kerja dari bidang kaderisasi. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Wido Supraha selaku pembina Fokri yang mana telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mungkin saya serahkan lagi kepada MC, mohon izin MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Wido Supraha MSI atas arahannya. Selanjutnya kita lanjutkan pembacaan program kerja Senat dan Majelis Syuro yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Senat Fokri. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi kepada pembacaan program kerja kita. Tadi berlanjut di bidang kaderisasi ya. Berarti tadi bidang kaderisasi alhamdulillah telah disetujui. Berarti kita lanjut kepada bidang syiar. Mohon izin. Baik, untuk bidang syiar dapat dipersilakan untuk Farid dalam memaparkan rencana program kerjanya. Farid. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini Ana izin memperkenalkan diri. Nama Farid Al-Wajidi, asal PTK Politeknik Imigrasi. Dalam bidang syiar ini kami sudah merapatkan atau merembukkan proker apa saja yang akan kami laksanakan insya Allah 1 tahun ke depannya dalam periode pelaksanaan Fokri PTK tahun 2022. Baiklah, yang pertama itu nama program kerja yaitu pengadaan akun TikTok Fokri. Adapun deskripsi dari program kerja yaitu pembuatan akun TikTok untuk Fokri. Yang kedua, sebagai media menyiarkan ajaran Islam. Ketiga, sebagai media self-reminder dan memberikan penjelasan dengan video yang sederhana dan mudah dipahami. Adapun tujuan dari proker tersebut, yang pertama, meramaikan konten dakwah di dunia TikTok. Yang kedua, sarana motivasi penggunaan TikTok dengan ajaran Islam. Dan ketiga, sebagai branding Fokri di dunia TikTok. Adapun sasaran kegiatan yaitu seluruh pengguna akun TikTok. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan Januari secara daring atau setelah ditetapkannya proker tersebut.
atau disetujui. Adapun anggaran yang disetujui bendahara yaitu Rp0. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ucapan peringatan Hari Besar Islam. Adapun deskripsi program kerja yang pertama, pembuatan poster ucapan Hari Besar Islam yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, sebagai media menyiarkan ajaran Islam. Ketiga, sebagai media self-reminder dan memberikan penjelasan dengan video yang sederhana dan mudah dipahami. Adapun tujuan dari proker tersebut yang pertama, ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hari Besar Islam. Yang kedua, sarana dalam mengingat Hari Besar Islam di kalangan masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah terhadap Hari Besar Islam. Adapun sasaran kegiatan yaitu seluruh pengguna media sosial Fokri. Adapun pelaksanaannya yaitu setiap Hari Besar Islam selama tahun 2022 secara daring atau online. Adapun anggaran yaitu Rp0. Adapun proker selanjutnya yaitu Fokri's Quotes. Adapun deskripsi dari program kerja yang pertama, mengupload quotes selama 2 kali seminggu. Yang kedua, konten yang diupload sesuai dengan tema yang bervariasi, berdasarkan Al-Quran, hadis, syair Arab, dan ulama. Adapun tujuannya yang pertama, meningkatkan semangat literasi masyarakat. Yang kedua, mempermudah dalam menyampaikan informasi ajaran Islam. Adapun sasaran kegiatan yaitu seluruh pengguna Instagram. Waktu pelaksanaan yaitu selama 2 kali seminggu secara daring atau online. Adapun anggaran yaitu Rp0. Selanjutnya, program kerja Fokri Podcast, FOYA atau Fokri Menyapa, atau Hoki, Halo Fokri. Adapun deskripsi dari program kerja yaitu yang pertama, podcast disajikan dalam bentuk video monolog atau dialog. Yang kedua, menjadikan podcast sebagai suatu mengintegrasi media sosial Fokri berupa live Instagram. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yang pertama, sarana penyampaian informasi berupa media dakwah Islam terhadap isu-isu terkini. Yang kedua yaitu menyebarluaskan informasi dakwah Islam. Adapun sasaran kegiatan yaitu seluruh pengguna Instagram dan YouTube. Mohon izin sebelumnya untuk program kerja tersebut juga akan insya Allah dilaksanakan melalui akun YouTube. Adapun waktu pelaksanaan yaitu setiap bulan secara daring atau online. Adapun anggarannya belum ditentukan, namun dari kami, mohon izin sebelumnya dari kami akan menerapkan yaitu sebesar Rp300.000. Selanjutnya yaitu Countdown Ramadan. Deskripsi program kerja yaitu membuat poster countdown Ramadan. Yang kedua, menjadikan pengingat akan datangnya bulan suci Ramadan. Adapun tujuan dari kegiatan yang pertama sebagai pengingat kurun waktu dalam memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, bahan persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Adapun sasaran dari kegiatan tersebut yaitu seluruh pengguna media sosial Fokri. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu 100 hari sebelum memasuki bulan Ramadan dimulai setelah kegiatan Rakernas dan dilaksanakan secara daring atau setelah proker tersebut disetujui. Adapun anggarannya yaitu Rp0. Selanjutnya yaitu zikir harian. Adapun deskripsi program kerja yaitu yang pertama pemberian materi zikir harian dan doa pagi dan petang. Yang kedua, materi doa dan zikir disajikan dalam desain IG story maupun WhatsApp. Yang ketiga, materi disajikan secara singkat dan sederhana sehingga memudahkan dalam pengamalannya. Adapun tujuan dari program kerja tersebut sebagai sarana untuk mempersuasi pembaca terbiasa berzikir dan berdoa setiap harinya. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan kedekatan pembaca dengan Sang Pencipta dengan cara selalu mengingatnya melalui zikir dan doa harian. Adapun sasaran kegiatan yaitu seluruh pengguna media sosial Fokri dan masyarakat umum. Adapun pelaksanaannya yaitu setiap hari dan anggaran yaitu Rp0. Selanjutnya yaitu program kerja keutamaan ibadah wajib dan sunnah di hari Jumat.
Adapun deskripsi kegiatan yang pertama, pemberian materi keutamaan ibadah wajib dan sunnah di hari Jumat. Yang kedua, materi disajikan dalam desain IG Story maupun WhatsApp. Yang ketiga, materi disajikan secara singkat dan sederhana sehingga mudah diingat dan mudah dalam pengaplikasiannya. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yang pertama sebagai sarana untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai ibadah wajib dan sunnah di hari Jumat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mempersuasif pembaca melaksanakan ibadah wajib dan sunnah di hari Jumat sesuai materi yang telah diinformasikan. Adapun sasaran kegiatannya yaitu seluruh pengguna media sosial Fokri dan masyarakat. Dan waktu pelaksanaannya setiap hari Jumat, ada penanggarannya Rp0. Program kerja selanjutnya yaitu puasa Ayyamul Bid atau puasa yang dilaksanakan pada tanggal 12, 13, dan 14 di bulan Hijriah setiap bulannya. Adapun deskripsi program kerja yang pertama, pemberian materi keutamaan ibadah puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, materi disajikan dalam desain IG Story maupun WhatsApp secara sederhana sehingga mudah dalam pemahaman dan pelaksanaan. Ketiga, mengagendakan untuk melakukan buka bersama seluruh pengurus Fokri setidaknya sekali dalam sebulan. Adapun tujuan pelaksanaannya yang pertama, sebagai sarana untuk memberikan tambahan ilmu dan pemahaman mengenai keutamaan puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, sebagai sarana untuk mempersuasif pembaca untuk terbiasa berpuasa Ayyamul Bid setiap bulannya. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu setiap tanggal 12, 13, dan 14 bulan Hijriah. Anggarannya yaitu Rp0. Dan terakhir yaitu program kerja dari bidang syiar yaitu kajian materi keislaman. Adapun deskripsi dari program kerja yang pertama, pemberian materi tentang keislaman yaitu akidah dan akhlak. Yang kedua, materi disajikan dalam desain IG Story maupun WhatsApp secara menarik dan sederhana sehingga mudah dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Yang ketiga, urutan pemberian materi disesuaikan dengan silabus yang telah didiskusikan oleh pengurus divisi materi dakwah. Adapun tujuan dari kegiatan yang pertama sebagai sarana untuk memberikan pemahaman dan memperkuat keyakinan tentang akidah dan akhlak dalam Islam. Yang kedua sebagai sarana untuk mempersuasif pembaca untuk bersama-sama belajar dan istiqomah dalam memperbaiki diri untuk mencapai keislaman yang hakiki. Adapun sasaran dari kegiatan yaitu seluruh pengguna media sosial Fokri dan masyarakat. Adapun waktu pelaksanaannya setiap hari Senin dan Kamis sore dan anggaran yaitu Rp0. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Audatan. Syukron. Ya, baik, terima kasih Farid. Selanjutnya mungkin rekan-rekan forum apabila ada ingin masukan atau pertanyaan dari program kerja. Baik, silakan Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, izin untuk tidak bisa on cam pada saat pertemuan kali ini dikarenakan ada kendala device pada laptop saya. Yang ingin saya tanyakan tadi pada saat pemaparan tadi ada pada saat untuk penguploadan itu nanti pada saat penguploadan nanti itu apakah nanti berkoordinasi dengan media humas ataupun berkoordinasi dengan media saya seperti RT.Doc kan nanti kan kami pada saat pembuatan nanti kan ada kami untuk menyediakan template pada di broker kami nanti. Nah, apakah itu koordinasi dengan kami atau langsung untuk dari media syiar ini? Itu pertanyaan dari saya. Siap, terima kasih. Baik, mohon izin. Untuk terkait dengan penguploadan sendiri itu berdasarkan juga dari periode-periode sebelumnya itu akan melakukan koordinasi kepada pihak humas terlebih dahulu. Jadi nanti mungkin dari kepala divisinya akan mengajukan terkait dengan apa yang akan di-upload di Instagram atau di sosial media lainnya seperti itu. Baik, mohon izin menambahkan, mungkin nanti setiap segala sesuatu yang akan diupload ke sosial media itu akan dikoordinasikan oleh humas sendiri, yang mana telah kita lihat tadi tuh program kerjanya kan ada tuh bakal disosialisasiin bagaimana sih mekanisme supaya itu tuh bisa diupload ke sosial media Fokri.
seperti itu. Mungkin nanti akan dikoordinasikan lagi sama Mas. Seperti itu. Apakah terjawab, Maulana? Terjawab, terima kasih. Baik. Apakah ada lagi dari forum yang ingin memberikan masukan ataupun sanggahan? Oh ya, mungkin dari Ana ya. Untuk bidang syiar, kalau dihitung-hitung tadi tuh dari program kerja yang disampaikan, untuk saat ini berarti seminggu 7 kali postingan. Apakah menyanggupi atau tidak? Karena yang pertama, kajian Islam itu di setiap hari Senin dan Kamis 2. Lalu memberikan materi keutamaan ibadah wajib dan ibadah sunnah di hari Jumat. Itu setiap Jumat. 3. Zikir harian. Itu setiap hari. 4. Lalu saat ini kan kita udah mau Ramadan nih, bulan Ramadan nih. Itu 100 hari sebelum Ramadan, otomatis sekarang udah dimulai. Berarti udah 5. Ada lagi nih, Fokri Quotes. Itu ada 2 kali setiap 1 minggu. Nah, berarti 7. Bagaimana? Apakah nanti merasa kesulitan atau bagaimana? Mohon izin, bidang syiar. Baik, sebelumnya saya selaku Kepala Bidang Syiar sudah melakukan koordinasi bersama Kepala Divisi Media Dakwah dan Materi Dakwah. Dan Ana juga sudah mempertanyakan apakah dalam pelaksanaan setiap proker tersebut disanggupi atau tidak, atau ada beberapa revisi. Adapun jawaban dari setiap divisi, baik media dakwah ataupun materi dakwah, mereka insya Allah menyanggupi. Akan tetapi kami juga akan melakukan kajian ulang terkait dari proker kami ini dalam pelaksanaannya. Apakah dalam sebagai contoh kayak folk records ini bisa 2 minggu sekali atau dan sebagainya, seperti itu. Mohon izin. Baik, untuk kapasitas ataupun dalam mingguannya itu mungkin nanti untuk program kerja syiar ini bisa dikoordinasiin lagi ya lebih lanjut, karena melihat membludak gitu menurut Ana. Takutnya teman-teman nih merasa kesulitan dan berat, pada akhirnya terbengkalai gitu. Jadi mungkin nanti diomongin terkait pelaksanaannya, mungkin kayak folk records itu bisa 1 kali dalam seminggu dan lain-lain, bisa dikoordinasikan kembali tuh kayak kajian materi Islam di medsos yang seharusnya Senin dan Kamis mungkin bisa dibuat dalam 1 hari atau bagaimana. Mungkin nanti dikoordinasikan kembali terkait waktu pelaksanaan agar teman-teman di sini tuh tetap bisa melaksanakan kegiatannya dan tidak pokoknya tetap bisa menjalankan program kerjanya, namun tidak mengganggu juga kegiatan di kampusnya, karena kan kampus rata-rata udah ada yang offline ataupun online ya, udah ada yang offline malah. Takutnya memberatkan, ujung-ujungnya terbengkalai. Jadi untuk pelaksanaannya mungkin nanti bisa dikaji ulang. Mungkin seperti itu dari Ana. Mungkin ada tanggapan dari Audatan ataupun Baik, saya kembalikan kepada forum. Apakah ada sanggahan atau masukan? Mohon izin pada forum. Saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, tidak ada respon yang menandakan bahwa tidak ada lagi yang ditanggapi dan diberikan masukan. Saya kembalikan lagi kepada forum. Apakah tadi ada anggaran ya kalau nggak salah ya. Coba di anggaran yang 300.000 tadi, mohon izin operator. Untuk podcast ini, Fokri Podcast, mungkin dari Bendara ada masukan dan lain-lain. Mohon izin Bendara. Silakan. Dari kami jajaran Bendara udah setuju 300.000 untuk kegiatan ini. Baik, Mungkin ini udah disetujui oleh Bendara, berarti alhamdulillah juga. Berarti anggarannya 300.000 untuk program Fokri Podcast. Oke.
Berarti saya kembalikan lagi kepada forum, apakah program kerja dari bidang syiar disetujui atau tidak? Mohon izin dijawab pada forum. Mohon izin forum bisa menjawab setuju atau tidak? Setuju. Setuju A. Setuju. Baik, yang lainnya bagaimana? Apakah setuju atau tidak? Mohon izin forum bisa mengaktifkan mic-nya. Setuju. Baik, alhamdulillah. Jika setuju, berarti untuk Departemen Tarbiyah di dua bidangnya telah disetujui oleh forum. Mungkin kita bisa lanjut kepada departemen selanjutnya. Ya, kita berlanjut kepada Departemen ISA.